mungkin Sobat Sindo punya pandangan ya terkait seperti apa distribusi program makan bergizi gratis ini selama musim liburan. Atau jangan-jangan Sobat Sindo yang sedang menyaksikan ini juga punya usulan, punya pengalaman nih pengalaman sharing pada saat mengambil libur sekolah. Itu ternyata harus datang ke sekolah, yang harus jaraknya biaya, ternyata ada yang jaraknya jauh, keluar biaya karena harus naik. Ya, itu boleh kita sharing. Nanti kita akan coba akan kami bacakan ya komentar Anda di situ yang akan masuk pada saat live ini akan kami bacakan. Silahkan sharing. Jadi supaya kita bisa memberikan masukan. Ya, kita bisa memberikan sebagai kontrol ya, sebagai watchdog, kita bisa memberikan masukan kepada BGN. Ini loh respon dari publik yang mesti kita perbaiki. Dan ini ke depan harus ada kita sosialisasikan supaya tidak bias informasinya itu. Sepertinya memang BGN ini perlu kontrol center gitu kali ya, call center gitu ya. Sebenarnya sudah ada ya kalau saya yang lihat ya. Nah itu fungsi apa enggak gitu ya? Nah itu dia fungsi atau tidak. Karena call centernya BGN itu termasuk yang lewat WhatsApp itu sempat dipublish pada saat banyak maraknya kasus keracunan. Maraknya kasus keracunan. Kemudian wakil kepala BGN Mbak Nani Deyang itu konvers dan menyampaikan semua informasi atau yang diterima oleh masyarakat silakan sampaikan melalui, saya lupa nomornya dan juga disebutkan di akun media sosial BGN. Nah itu bisa disampaikan. Nah ini yang sebenarnya kita juga perlu seberapa efektif yang mengontrol ini. Atau jangan-jangan hanya satu arah. Nah publik hanya menyampaikan saja kemudian dibaca oleh admin pun tidak. Itu penting. Jadi tidak perlu ada menjaga jarak lah ya dengan publik, karena memang masyarakat itulah bagian dari yang harus kita bantu, harus kita tingkatkan nilai gizinya. Jadi kalau memang ada masukan ya diterima saja. Memang ini bagian dari upaya kontrol juga terhadap SPPG. Apakah sesuai dengan komitmen atau tidak gitu. Kalau tidak sesuai kan bisa diputus kerjasamanya kan. Kalau memang udah berapa kali dia melakukan pelanggaran terhadap hasil dari menu-menu makanan yang tidak sesuai tadi, ya mestinya harus ada tindakan tegas dari BGN. Nah, kalau tidak ada tindakan tegas, akhirnya wajar dong komentar dari netizen yang menyebutkan, oh ini program MBG ini hanya untuk memperkaya, memberikan gizi bagi SPPG saja. Karena banyak yang beredar, satu tokoh politisi, entah itu anak wali kota atau politisi atau apapun, punya sampai 3-4 SPPG, bahkan ada yang 5 SPPG yang dia punya. Jadi kesannya seolah-olah mencari proyek lewat program ini. Nah ini mestinya dihindari. Jadi siapapun yang punya, kita tutup mata aja. Yang jelas kerjanya bagus apa nggak bagus. Harus dievaluasi dengan standar-standar yang memang objektif. Ada tim sendiri yang kalau perlu tim pengawas atau tim audit gitu, yang keliling secara periodik. Bahkan mereka bisa menerima laporan seperti laporan masyarakat ke media sosial atau ke media massa ya. Ya betul. Mereka aktif didatangi siapa yang ini, didatangi untuk didengarkan gitu ya. Bukan untuk kamu jangan ngomong lagi, bukan begitu. Tapi dengarkan, dicatat, kemudian disampaikan kepada pimpinan BGN untuk segera dicari solusinya gitu. Bukan kita tahu ini program baru. Ya, program baru yang mungkin akan sangat bermanfaat ke depan. Tentu masih banyak bolong-bolong, itu tentu harus kita akui. Itu wajar, masyarakat adalah bagian dari mitra kita bersama untuk membuat BGN ini menjadi lebih bagus lagi, MBG lebih bagus, kalau ada B3 juga lebih bagus lagi, sehingga tepat sasaran. Kalau memang ada yang keliru itu segera diperbaiki, tidak perlu menunggu-nunggu krisis terlalu lama, sehingga akan muncul anasir-anasir yang tidak perlu, yang tidak penting, penting, sehingga karena uangnya sangat besar gitu, 300 triliun itu uang besar. 300 triliun, angka yang sangat besar sekali. Itu harus pertanggungjawaban yang serius kalau menurut saya. Harus ada pertanggungjawaban yang serius. Betul. Nah, terkait yang kemarin ramai bahwa ada proyek, itu harusnya juga masuk evaluasi ya. Betul.
Ya mungkin kalau saya tarik yang dari Mas Pung sampaikan, mungkin kita memang perlu menyarankan kepada BGN untuk membuat tim MONEF itu, monitoring dan evaluasi. Betul. Yang turun ke lapangan, yang turun ke lapangan, datang ke penerima manfaat, dibuatlah semacam kuesioner. Benar. Dibuat secara random saja. Nanti secara dari angka randomnya ini mereka samplingnya berapa, kan angka statistiknya juga sudah kelihatan tuh. Dan apa saja masukan, dan itu yang harus diperbaiki. Kalau enggak, waduh, ini BGN proyek MBG ini ya, program MBG angka ratusan triliunan dan bisa jadi 2026 saja sudah naik, tidak menutup kemungkinan 2027 akan naik lagi, 2028, 2029. Nah, ini harus ada pertanggungjawaban yang jelas sih sebenarnya. Ini program yang bagus. Kami sendiri mendukung ya Mas. Mendukung. Kita mendukung. Saya yakin warganet yang lain juga mendukung program ini. Tapi asalkan dibuat dengan transparansi yang sangat pertanggungjawaban yang jelas. Dan ya itu tadi, karena ini adalah semua masyarakat mestinya dilibatkan lah ya. Dengan cara tadi kan, misalnya monitoring dan evaluasi dibentuk segera, kemudian periodik untuk menyampaikan perkembangan, jangan kedahuluan dari sosmed, ya kan? Itu akan jadi macam-macam. Jadi lebih baik kita mendahului, kalau memang ada kesalahan diakui, dievaluasi segera, dan nanti pada akhirnya orang akan mengukur, Mas. Kira-kira apa dampak dari MBG terhadap peningkatan gizi siswa, ya kan? Betul. Siswa lah terutama ya. Kalau yang kelompok B3 tadi kalau akan B3 berbeda. kan ada ukurannya beda lagi tentang stunting ya. Nanti stunting juga akan ada ukurannya berapa penurunannya setelah setahun atau 2 tahun dari program ini. Nah, mungkin ini akan kalau tim BGN ini proaktif untuk menyampaikan itu. Jangan sampai justru yang memberi evaluasi itu pihak lain. Karena apa? Karena gemes gitu loh. Gregetan ini apa hasilnya gitu kan. Cuma yang paling sering kita perhatikan saat ini adalah kegemasan itu. Masyarakat itu direspon dengan emosional. Betul. Itu sebenarnya nggak masalah. Justru mereka yang concern terhadap pendataan dari apa kerja-kerja BGN itu mestinya diajak rapat di BGN, ayo kita buat formulasi bersama, gimana kita benar-benar yang tadi asas transparansi. Biar SPPG itu kita awasi betul gitu, karena mereka pelaksana anggaran gitu. Nah, itu yang betul mereka pelaksana anggaran sekali. Jadi akhirnya itu yang perlu. Jangan sampai program yang memiliki anggaran yang besar ini malah justru memberikan gizi kepada oligarki. Itu yang masyarakat tidak inginkan. Sebenarnya. Kalau kita lihat dari konsep awal sangat bagus. Tidak boleh menggunakan bahan baku yang impor. Semua harus diambil dari petani. Kan itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat launching. Baik dari telurnya, ayam, ikan, sayur, buah, semua harus dibeli dari petani. Dan juga bisa berdayakan UMKM dalam hal ini. Ini yang harus, konsep yang awal ini juga harus terlihat. Apalagi ini masih awal-awal ya, tahun-tahun pertama program makan bergizi gratis ini berjalan. Ini harus terlihat dulu nih. Yang tadinya konsep yang bagus ini tertutupi oleh kasus keracunan yang marak. Meskipun sudah diberikan klarifikasi dan SPPG itu juga sudah dievaluasi, melibatkan ahli gizi di dalam pengawasan, kita tidak mendengar lagi ada kasus keracunan makanan. Udah baik berarti ada evaluasi ya. Artinya sudah baik. Nah, sekarang konsep yang pada saat siswa libur. Ini gimana? Solusinya yang lebih bagus gimana ini? Kemudian kalau perlu buatkan kalender program MBG selama setahun. Itu sudah harus selesai. Nah, itu juga harus jelas gitu ya. Nanti kalau seandainya tetap pada saat libur, karena harus tetap didistribusikan, karena ini memang anggarannya benar-benar untuk 365 hari. Nah, kemana distribusinya dan dalam bentuk apa? Apakah makanan kering atau jangan-jangan atau usulan lainnya diberikan kepada
keluarga penerima manfaat yang berada prasejahtera itu, keluarga PKH, itu yang diberikan dalam bentuk untuk keluarga, dalam bentuk mentah yang harus akhirnya diolah oleh keluarga itu sendiri. Nah, ini yang harus dijalankan oleh BGN ya, terutama. Nah, baik Sobat Indo, komentar Anda masih tetap kami tunggu ya. Silahkan berikan komen dan jangan lupa untuk terus menyaksikan The Comment. Terus kalau Anda belum subscribe atau belum mengaktifkan notifikasi The Comment akan on air, silahkan centang subscribe dan centang notifikasi sehingga Anda tidak pernah ketinggalan terhadap informasi-informasi yang kami sampaikan. Program MBG ini adalah niat mulia yang terancam karam oleh eksekusi yang amatir. Ini yang harus kita perbaiki bersama dan kita awasi supaya anggaran ratusan triliun ini bisa menjadi transparansi yang sangat jelas. Saya Ike Kesuma pamit. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa. Sampai ketemu.